ditaruh SMS oleh seorang perempuan. Dia bilang I love you, pokoknya kayak gitu deh. Tapi saya nggak tahu dia siapa gitu loh. Nah, suatu hari akhirnya saya tanya, ini kamu siapa sih? Dia bilang nama pakai inisial aja ya, saya R. Nanti Bisa. pakai yang itu apa Note 10. Oh, udah mulai. Tes 1 2 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi netizen yang baik hatinya di Dosen Galau TV. Cuma karena perut saya kelihatan, kayaknya kameramen lempar dulu. Ini buat nutupin sebenarnya, biar tidak mengganggu. Nanti sesi wawancara malah fokusnya ke perut gitu kan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga netizen yang baik hatinya selalu baik-baik juga, keluarganya juga baik-baik, kesehatannya juga baik-baik, dan semua rezekinya dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini saya kedatangan tamu sangat spesial. Saya sebenarnya tadi mau ngomong kontroversi sebenarnya. Tapi ini sangat spesial karena kami pernah satu organisasi ya di kepenulisan, dan juga sama-sama menulis novel. Saya juga menulis novel, dan inilah dia Abang Jonru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, serius baik. Baik, alhamdulillah baik. Saya dengar dapat mobil baru nih. Ya, mobil baru bro. Dari bisnis Eco Racing. Oh, dari bisnis. Ya. Oke, luar biasa. Nih Mas Jonru, biarpun nama Mas Jonru atau Bang Jonru ya, saya panggilnya Bang aja deh. Biar namanya Bang Jonru, kalau di search di Google nih udah banyak banget, tapi boleh dong diceritain ke Dosen Galau TV. Siapa sih sebenarnya Jonru ini? Lahirnya di mana? Sekolahnya di mana? Kuliahnya di mana? Biar tahu gitu loh. Aduh. Jadi saya itu sebetulnya hanya orang biasa, bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi ketika kecil saya tinggal di Sumatera Utara, kan orang Batak Karo ya. Jadi jadi Batak Karo. Ginting ya? Ginting. Gintingnya itu ya? Iya. Gintingnya itu, oke. Nah, ketika kecil cita-cita saya ada ingin jadi penulis. Kemudian, tapi saya baru bisa merealisasikannya setelah saya kuliah. Saya mulai merintis karir sebagai penulis. Tapi waktu itu ya S1 di? Undip, Semarang. Yo, ngambil prodinya? Akuntansi. Akuntansi. Ya. Tapi waktu itu memang untuk mewujudkan impian itu namanya juga orang berjuang. Biasalah gagal, kirim naskah ditolak segala macam biasa. Dan pertama kali berhasil menerbitkan buku itu tahun 2004. Buku 2004? Iya. Kalau cerpen? Cerpen waktu masih kuliah sering di majalah Anita Cemerlang tahun 90-an ya? 90-an lah. Dan tahun 94 alhamdulillah jadi juara pertama lomba cerpen di majalah Anita Cemerlang. Wih, 94. Hadiahnya? Hadiahnya waktu itu saya masih ingat 750.000 dalam bentuk uang tunai. Saya belikan mesin tik elektronik. Oh, elektronik. Waktu itu kan komputer gitu belum ada. Mahal itu 750.000. Udah ada, komputer udah ada, tapi waktu itu untuk harga segitu belum cukup lah gitu. Akhirnya saya belikan aja mesin tik elektronik waktu itu. 94 ya? Iya. Udah kuliah? Ya itu pas kuliah itu. Wah, saya mah baru ini masuk SMA 94. Oke, terus nerbitin buku 2004. Kalau nggak salah covernya warna hijau deh. Iya, judulnya Cinta Tak Terlerai. Oh, gitu, Cinta Tak ya. Terlerai. Wah, luar biasa. Ini jangan-jangan gara-gara banyak cinta nih Yudi. Ya. Ngobrol dong biar netizen tuh udah tahu yang lain di channel ini, tahu yang berbeda gitu kan. Jadi saya tuh kisah cinta saya nggak ada yang menarik, biasa-biasa aja. Nggak apa-apa, yang nggak menarik itu sebenarnya orang harus tahu. Ada itu 10. Cinta Tak Terlerai itu dari kisah cinta teman saya sebenarnya. Oke. Teman saya. Tapi ada salah satu bagian dari cerita itu, ada karakter tokoh namanya Andi. Saya nggak lupa, soalnya dalam Andika kalau nggak salah. Oke. Nah, ini karakternya saya ambil dari seorang teman saya ketika kuliah, namanya Yunus. Dan Yunus ini sekarang ini pengusaha sukses, dan beliau dekat dengan para ulama termasuk Ustadz Yusuf Mansur. Oke. Jadi beliau punya optik di Semarang namanya. Jadi karakternya itu memang bukan fiktif ya? Enggak, maksudnya bukan. Jadi
namanya karakter tokoh itu kan kita ambil dari sini sebagian, dari sini sebagian gitu. Nah, kenapa saya tertarik pada Yunus ini? Karena dulu kan ketika semester 1 kuliah, itu waktu itu kan kita pelajaran olahraga, basket gitu ya, basket. Dia si Yunus ini sedang ngelempar bola, tiba-tiba kena sini saya, kacamata saya jatuh. Dan kacamata waktu itu kan masih pakai kaca, kalau sekarang kan udah plastik ya. Udah plastik. Kacamata si kaca jatuh dan pecah. Nah, begitu kejadian itu terjadi, Yunus itu langsung dekati saya, dia minta maaf lalu bilang, nanti sore silahkan datang ke tempat saya akan berikan kacamata pengganti. Ternyata dia bisa ngomong gitu karena dia punya toko kacamata. Optik Nusantara namanya di Semarang gitu. Sekali nggak apa-apa lah mempromosikan bisnis teman ya. Oh betul, harus gitu, harus. Ya. Jadi Yunus ini sekarang dekat dengan banyak ustadz, dengan Ustadz Yusuf Mansur dan termasuk dengan Ustadz Abdul Somad juga beliau dekat. Kayak gitu ya. Jadi luar biasa ya itu pengalaman. Tapi sih saya sih terus terang ya, orang yang bisa nulis nih, nulis cerita pendek, nulis novel, hati ini tuh sebenarnya lembut gitu. Dan kalau deket-deket cewek tuh kayak aduh kelepek-kelepek segala macam. Boleh tahu nggak jumlah korban waktu S1? Aduh, no comment itu. Korban waktu S1 tuh ada 10, 12? Nggak nyampe. Oh nggak nyampe. Berarti di bawah itu ya. Oke, selesai. S1 selesai, kemudian saya ingin bertanya sesuatu nih tentang Bang Jondro nih. Gimana menggambarkan sosok Bang Jondro dengan 3 kata nih? 3 kata. Nah, apa ya? Saya itu pertama senang berbagi. Oke, berbagi. Pertama, yang kedua? Yang kedua, saya orangnya tidak hitung-hitungan soal uang. Tidak hitung-hitungan soal uang. Kemudian apa lagi satu lagi? Ketiga? Ketiga. Kalau ganteng jangan, nanti kita kita sensor. Kita sensor kalau ganteng gitu kan. Ya? Karena hostnya harus lebih ganteng. Satu lagi, saya aslinya minderan. Oh, minder. Aslinya minderan. Oke. Pertama, senang berbagi. Senang berbagi. Tidak hitungan masalah uang. Nah, yang ketiga, aslinya minderan aslinya. Iya. Kenapa kok minderan? Saya punya kekurangan yang mungkin nggak bisa saya ceritakan gitu. Tapi yang jelas saya kalau ketemu orang yang menurut saya orangnya levelnya lebih tinggi di atas saya, itu saya ngajak ngomong aja nggak berani. Masa sih? Iya bener asli. Sekelas Jondro kayak gini nggak berani? Itu kan pandangan orang gitu. Nah, contohnya ya orang-orang seperti orang-orang sukses misalnya contohnya kayak Ustadz Dery Sulaiman itu ya. Jadi ketika ketemu beliau yang ngampirin saya, bukan saya yang ngampirin. Oh gitu. Jadi ketika kami foto bareng itu bukan karena saya ngajak ngomong itu enggak, beliau sendiri yang ngampirin saya duluan gitu. Masa sih? Nggak yakin. Bener itu asli itu kayak gitu. Jadi, tapi nak kalau udah tahu nih minderan, cara deketin bini yang sekarang tuh kayak gimana gitu loh? Oh itu dulu ceritanya, ini ada cerita menariknya nih. Jadi ceritanya begini. Jangan diomongin dulu, pokoknya tetap nonton terus ya di Dosen Galau TV ya, biar tahu nih sebenarnya kita bongkar semua rahasia Jondro gitu kan. Oke, lanjut Bang Jondro, silakan. Jadi dulu ceritanya itu ketika saya masih kuliah, kalau nggak salah ya. Atau udah lulus ya, saya lupa. Udah lulus. Nah, udah lulus. Jadi suatu hari saya itu diteror oleh SMS oleh seorang perempuan. Dia bilang, I love you, kayak gitu deh. Tapi saya nggak tahu dia siapa gitu loh. Nah, suatu hari akhirnya saya tanya, ini kamu siapa sih? Dia bilang nama pakai inisial aja ya, saya R, dia bilang gitu. Dia secret admirer-nya Mas Jondro ya? Iya, nah, Jondro ya? Saya nggak percaya kalau dia mengaku bahwa dia R. Kenapa? Karena ketika kuliah, saya nggak ngeliat tanda-tanda dia suka sama saya. Yang suka sama saya justru temennya. Temennya si R ini, memang terang-terangan bilang suka sama saya. Nah, gitu itu, loh. denger ya. Denger ya, berarti ada perempuan yang terang-terangan menyatakan cintanya ke Bang Jondro. Makanya tadi saya sih curiga gitu, suka nulis cerpen, tapi malu-malu gitu loh deketin orang. Ternyata rahasianya. Ya, kemudian si R ini kayaknya bukan, saya nggak nyangka kok dia ngomong gitu. Nah, akhirnya saya tanyalah kepada teman saya, namanya Edi Santoso namanya. Nah, saya tanya, Edi, itu menurut kamu gimana sih si R itu? Akhirnya kan saya tanya lewat email kan, Nah, kemudian dalam email saya itu di bawahnya ada NB. NB, saya lagi nyari istri nih. Kalau kamu punya referensi boleh dong dikenalin, saya bilang gitu. Nah, ternyata si Edi ini dia merespon lah soal si R. Tapi yang paling penting ternyata dia merespon NB-nya itu lebih serius, gitu loh, lebih serius. Dikenalin lah saya dengan seorang perempuan dan ternyata perempuan itu adalah kakak iparnya sendiri. Kakak iparnya sendiri. Jadi si Edi ini udah nikah duluan. Ya.
dia nikah dengan anak keempat, namanya Gugun. Gugun tapi perempuan, Gugun ini. Ya. Perempuan. Nah, kemudian anak keempat, nah istri saya anak ketiga. Jadi anak keempat si Gugun ini nikah duluan dengan Edi. Istrinya kuliah di Undip juga? Enggak, istrinya di mana? Di UI, UI apa mana ya? Pokoknya salah satu kampus. Lupa saya. Purwokerto. Lupa dia. Gimana ceritanya ini? Terlalu sibuk dengan bisnis barunya Jakarta. Nah, Jakarta, ya? Kemudian dikenalin, nah ternyata ya cocok lah, akhirnya nikah, dan akhirnya saya dengan Edi ini jadi bersaudara jadinya gitu loh. Oke, gitu luar ceritanya. biasa. Oke. Nih dapat istri nih, perjuangannya sangat luar biasa. Sekarang sudah dapat mobil, sudah dapat motor 3 kali. Mau yang keempat ya? Sebetulnya sudah 4, tapi yang satu lagi saya ganti jadi umroh. Udah mau umroh, alhamdulillah. Ya, amin. Ini kan orang ngelihat sekarang ya. Sekarang saya melihatnya ini titik balik dari seorang John Ru gitu. Iya. Ada nggak titik terkelam Bang John Ru gitu loh? Nah, titik terkelam saya sebenarnya bukan ketika saya di penjara, bukan. Oh gitu. Tapi itu terjadi tahun 2000 berapa ya, lupa sih. 2004 berapa ya, tahun 2017. Kenapa itu? Kok 17 sih? 2014. Kenapa itu? Jadi saya kan tadi kan kuliah, kemudian lulus, saya pernah jadi karyawan selama 7 tahun, lalu saya resign karena saya lebih suka jadi pebisnis. Lalu saya berbisnis, semua bisnis saya hancur semua. Oh, yang termasuk penulis lepas, kemudian dapur buku, sekolah menulis online, segala macam itu semuanya hancur. Dan saya ngerasa kok hidup saya gagal segala macam, saya depresi waktu itu. Depresi. Ya hampir putus asa. Serius depresi? Itu tahun 2014. Nah, kemudian saya masih ingat tanggalnya 29 April 2014 itu. Saya waktu itu kan ceritanya namanya orang depresi ya, selain berdoa sama Allah ya, saya juga curhat lah dengan beberapa teman nih curhat. Nah, salah seorang teman waktu itu ngasih saya referensi untuk bertemu dengan seorang pengusaha yang kantornya di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Nah, saya datang. Begitu datang itu ternyata saya nyasar. Saya kan naik motor waktu itu ya, nyasar. Nah, di jalan di Banjir Kanal Timur saya ketemu dengan orang yang duduk di kursi roda, jualan pulsa di pinggir jalan dengan kakinya yang lumpuh. Saya waktu itu lihat dia kok tertarik. Ini yang pertama dalam kepikiran saya bukan pingin nolong, tapi ini kayaknya cocok nih jadi objek foto gitu untuk dimuat di Instagram.